Halo, selamat datang di Rumah Bahagia. Semoga kabarnya baik-baik, semoga kabarnya menyenangkan, dan semoga hari-harinya di rumah sekarang ini juga sesuatu yang bisa berdaya guna, bisa bermanfaat, bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani hidup. Dan hari ini saya ingin mencoba membahas tentang apa saja sih yang sebenarnya bisa kita syukuri ketika kita berada dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi yang kurang baik bisa kita bilang kalau misalnya kita sedang sakit atau sedang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Ya, banyak orang mungkin ketika situasi sedang negatif atau situasi sedang tidak menguntungkan, akhirnya merasa bahwa hidupnya berada dalam titik terendah atau merasa bahwa dirinya sangat kurang beruntung. Tapi saya yakin di balik semua cerita itu tergantung bagaimana kita melihat atau mencari sudut pandang yang paling tepat untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Sebenarnya apa saja sih yang bisa kita nikmati ketika kita sedang berada dalam kondisi sakit atau mengharuskan kita di rumah atau seperti yang sekarang ini? Sebenarnya kita harus banyak bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari segala aktivitas kita. Tentunya menurut saya aktivitas kan pasti banyak, apalagi orang-orang yang hidup di dunia atau orang-orang yang tinggal di kota metropolitan. Kesibukannya dari pagi sampai malam itu membuat kita kadang-kadang lupa beristirahat. Nah, sebenarnya momen seperti inilah momen yang paling penting untuk kita, untuk bisa beristirahat sejenak, lepas dari segala kelelahan atau kondisi fisik yang membuat kita kurang beristirahat. Yang kedua menurut saya adalah dengan kita memiliki waktu untuk berada dalam kesendirian kita banyak beristirahat, maka kita punya waktu untuk berkomunikasi dengan diri kita. Kita punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya waktu untuk berkomunikasi tentang segala hal yang kita inginkan dalam hidup. Baik cita-cita kita, apapun yang ingin kita rubah, segala sesuatu yang selama ini tidak sempat kita pikirkan, saat inilah merupakan saat yang tepat untuk kita bisa berpikir, bisa menelaah, bisa mencari kira-kira apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah dengan kesibukan kita, terkadang kita tidak menyadari bahwa begitu banyak waktu yang kita habiskan di luar sana, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk orang-orang terdekat dengan kita. Keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, semua orang yang selama ini mendukung perjalanan hidup kita. Bisa mengharuskan kita di rumah, atau kita lebih banyak ada di rumah, tidak keluar rumah, kita akan mempunyai waktu lebih dekat dengan orang-orang yang memang seharusnya dan sepantasnya kita berikan perhatian, yang mungkin selama ini kurang kita berikan. Jadi menurut saya dengan punya waktu lebih banyak di rumah, itu yang akan membuat kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Yang berikutnya adalah kita punya lebih banyak waktu untuk memikirkan masa depan kita. Kita punya banyak waktu untuk merencanakan hal-hal yang ingin kita lakukan. Kita punya banyak waktu untuk merencanakan apa saja yang belum selesai kita kerjakan, apa saja yang seharusnya kita kerjakan. Sehingga menurut saya begitu banyak waktu yang menjadi lebih bermanfaat karena kita lebih dekat dengan diri kita, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan semesta, dengan orang-orang yang memang mencintai kita. Terkadang kita lupa dan seringkali mencari keluar. Seharusnya menurut saya kita pun harus mencari ke dalam. Proses meditasi untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan semesta, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri dengan diri kita sendiri, adalah selalu menenangkan hati dan pikiran kita dengan berbagai macam cara tentunya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah mencari ketenangan, mencari kedamaian, dan mencari kekuatan. Karena kekuatan yang paling besar sebenarnya ada dalam diri kita. Kekuatan yang paling besar ada di dalam jiwa kita.
Mari kita hening sejenak, mari kita menenangkan diri, mari kita mulai untuk sama-sama mengarahkan diri kita untuk mencari ketenangan dalam kondisi sesulit apapun yang kita hadapi. Kita tarik nafas, kita hembuskan nafas, nikmati nafas kita, nikmati ketenangan yang ada. Ketika kita menarik nafas, kita rasakan semua energi positif masuk ke dalam diri kita. Dan ketika kita membuang nafas, kita buang semua rasa yang tidak menyenangkan, ketidaktenangan, segala sesuatu yang membuat kita terkadang merasa tidak tenang. Tarik nafas, hembuskan nafas. Lakukanlah dengan teratur, lakukanlah dengan tenang, hingga kita merasa nyaman dengan nafas kita, hingga kita merasa nyaman dengan diri kita. Lakukanlah hal ini selama 5 menit atau 10 menit setiap hari, akan membuat diri kita lebih tenang. Fokuslah kepada nafas kita, dan biarkan diri kita menikmati, menjalani, mengolah rasa yang ada dalam diri kita. Saya yakin semua yang terjadi dalam hidup pasti ada ceritanya dan pasti ada tujuannya. Saya berharap kita semua bisa mengambil hal-hal positif dan hikmah dari apa yang menimpa pada diri kita dan sekeliling kita. Dan saya yakin tidak ada cerita Tuhan atau cerita di alam semesta yang ingin menghancurkan kita. Semuanya kembali kepada cara kita menganalisa, memandang, dan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Semoga perjalanan kita di rumah bahagia bisa terus berjalan, dan kita bisa sama-sama terus membangun diri kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Saya Adri Basuki. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.